Ambil nampan dalam lemari, kelapa muda dijadiin jamu. Calon suami bertanggung jawab dan tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Lamarannya kemarin alhamdulillah tanggal 5 Mei 2024, 5/5/2024 berjalan dengan lancar di rumahnya Dea di Menteng, dan banyak sanak saudara yang datang, keluarga dan juga para sahabat yang hadir menyaksikan pernyataan cinta saya dan juga pernyataan saya untuk memulai langkah yang lebih serius lagi kepada yang ada di samping saya. Bapaknya pinter ya, aku jadi mikir nih. Enggak, sebenarnya tanggalnya kebetulan bagus dan juga ternyata waktunya juga bagus gitu, dan kebetulan hari Minggu banyak yang libur juga. Kita berharap mudah-mudahan dengan tanggal yang bagus juga untuk perjalanan kita ke depannya nanti bersama dengan sang pujaan hati saya ini. Persiapannya berapa lama ya? Sebenarnya udah dari tahun lalu ya? Dari tahun lalu kita udah nyiapin, udah huru haranya, riuh-riuhnya tuh udah kita siapin dari lama gitu. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik kemarin ya, hikmah dan juga penuh haru biru. Jadi 6 tahun yang lalu saya diperkenalkan sama sahabat saya, Adli Fairuz. Jadi Adli Fairuz ini mempunyai seorang istri, Anggubin. Nah, Anggubin ini adalah teman dari taman sekolah kanak-kanaknya Dea gitu. Jadi saya dikenalin, ngobrol bareng dan akhirnya nyambung, dan alhamdulillah sampai sekarang. Tak kenal maka ta'aruf gitu. Kalau nggak ta'aruf ya tak kenal gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sih, lebih ke deket. Kalau kita jalan biasa bareng-bareng gitu, nggak berdua aja, tapi sama teman-teman lain, teman-temannya Dea, temannya saya gitu. Jadi udah kenal satu sama lain. Alhamdulillah keluarga juga sudah saling kenal, sama teman-teman masing-masing juga sudah saling kenal. Dan akhirnya kita juga satu visi dan misi yang sama. Kita memaknai sebuah kehidupan ini juga sepertinya sama. Makanya bismillah, mudah-mudahan ini adalah langkah yang baik untuk kita memulai ibadah insya Allah seumur hidup. Sosok seperti apa ya? Dia cantik, wanita solehah. Yang saya sukain adalah, saya kalau dari dulu selalu berdoa mudah-mudahan ya Allah, kalau saya memiliki seorang istri yang bisa sama-sama kita banyak berbuat kebaikan, bisa beribadah bareng. Dan alhamdulillah dia ini tipikal yang seperti itu. Jadi tanpa saya nyuruh sholat sekalipun, masya Allah, dia adalah sosok yang mungkin saya juga sangat rindukan. Ya sama sih, mungkin kayak dari yang aku kenal dari dulu itu, dari 2018 dia gak berubah lah gitu. Maksudnya kalau apa-apa tuh selalu yang mentingin sholat segala macamnya gitu. Jadi kayak yang aku lihat dia rajin banget ibadahnya, jadi ya sering ngajak banyak kebaikan juga sih gitu. Dan kayaknya orangnya juga mungkin cukup setia, dan kayak mungkin dari 2018 tuh mungkin kan gak selalu mulus ya gitu, cuman dia selalu coba untuk ngedeketin diri terus gitu. Jadi dia cukup sabar sih untuk nunggu proses aku dewasa, dan cukup konsisten sih gitu orangnya. Jadi lu kenapa nggak langsung? Karena selama 6 tahun berproses itu kita memiliki tujuannya masing-masing. Kayak Dea waktu itu masih berkuliah, habis kuliah dia juga kayaknya masih mau melihat dunia luar tuh seperti apa sih, kerja, terus juga beradaptasi sama teman-teman lain. Saya pun juga seperti itu. Ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dulu, selesaikan dulu. Ya mungkin dulu salah satu pertimbangannya iya enggak karena itu juga sih. Kayak gitu. Kamu sempet ragu sama aku? Bukan ragu. Cuma tuh aku tuh tipe orang yang agak overthinking, kayak apa-apa tuh selalu dipikirin gitu. Jadi waktu dulu sih itu menjadi salah satu penyebab juga kali ya, jadi maju mundur dulu gitu. Mungkin insya Allah karena rencananya habis nikah, rencananya nggak mau kerja kantoran. Insya Allah kita melakukan pekerjaan bareng-bareng lah salah satunya. Berapa jauh cara? Alhamdulillah nggak terlalu jauh sih, aku sama dia bedanya 12 tahun. Jauh. Dekat itu. Jangan gitu. Dekat. Tuh dibenerin sama saya tuh. Ya alhamdulillah, walaupun perbedaan umur 12 tahun, tetapi kita
saling melihat sudut pandang kehidupan juga memaknai kehidupan, insya Allah sama lah gitu kita ngelihat. Kalau misalkan perbedaan umur, ya mungkin secara karakter, secara sudut pandang mungkin kadang-kadang sedikit berbeda, tetapi seiring berjalannya waktu kita sama-sama saling belajar. Oh, dia tuh maunya seperti ini. Oh, dia pun juga kesana, oh Chan tuh maunya seperti ini gitu. Jadi intinya saling menyesuaikan, saling belajar satu sama lain. Kan manusia nggak ada yang sempurna, karena sempurna itu kan cuma miliknya under and backbone ya gitu. Jadi intinya kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sekarang saling melengkapi kekurangan satu sama lain lah gitu, Mas. Bisa nggak sih pacaran sama Om? Ya tadi banyak nih. Adain. Oh, belum. Baru juga kerja ingat nyukur kuping sih ngomong juga. Aduh sadis. Gue bisa denger. Kemarin saat lamaran sempat Enggak dijawab dulu nih. Ada kesan nggak pacaran yang di atas jauh? Enggak sih, karena sebenarnya dia juga mungkin karena orangnya juga sering bercanda ya, jadi kayak nggak yang terlalu kaku-kaku banget gitu, nggak yang kayak jadi nggak kerasa beda umurnya jauh banget sih gitu. Ada sih sedikit karena pastinya jadinya kayak banyak sudut pandang yang berbeda juga ya gitu sih. Jadi emang sempet ada juga, cuman ya seiring berjalan waktu mungkin sama-sama saling belajar ya. Ya karena ya pastinya itu sih yang pertama, karena agamanya itu. Jadi kayak mikirnya ya yang penting agamanya bagus, jadi berharapnya bisa jadi pasangan yang baik untuk dunia akhirat. Selain itu juga yang aku lihat tadi sih dia karena kayak sabar dan cukup konsisten, jadi kayaknya apa mungkin ya emang udah jodoh kali ya, mungkin kayak gitu. Ya kadang kan saya syuting, terus juga kadang-kadang ada pekerjaan di luar entertainment yang saya lakuin juga. Ya kadang-kadang waktunya nggak ketemu, tapi kita saling ngertiin satu sama lain. Waktu itu kan dia juga kerja kantoran, terus di saat saya lagi free, yaudah aku jemput kamu pulang ya, baru kita makan bareng kemana. Jadi saling menyesuaikan aja satu sama lain. Apalagi sekarang kan dia ini lebih fokus, kemarin lagi ngurusin hal-hal seperti ini. Jadi nilai kebersamaannya, rasa kebersamaannya jadi kayak lebih berasa aja ketika ngurusin proses-proses ini bareng tuh, feel-nya akhirnya insya Allah makin lama makin dapet. Aku nggak tahu kenapa ya. Jadi aku dari pertama datang masuk ke rumahnya dia itu dianterin sama saudara-saudaraku, sama keluarga aku. Jadi kayak feelnya tuh kayak agak, aduh ya Allah, gue bisa di titik seperti ini ya gitu loh, yang akhirnya bisa melangkah ke arah yang lebih, yang sebelumnya tuh kayak gue bayangin udahlah bodo amat lah segala macam, karena hidupnya udah independen kemana-mana, dan akhirnya ngerasain di titik itu, terus ngelihat dia turun dari tangga kayak, oh ini yang nantinya engkau titipin ya Allah sebagai istri aku gitu. Jadi itu apa ya, speechless lah, yang gue nggak bisa ngomong apa-apa, tapi bisa gue rasain gitu. Bingung tuh maksudnya mesti gimana gitu ketika turun dia di depan itu langsung keluar air mata gitu. Dan ya sedih juga sih sebenarnya. Cuman aku anaknya kayak kurang ekspresif sih, jadi kayaknya ya sedihnya di ini aja dirasain sendiri. Oh gitu ya. Pas aku lagi nanya sama kamu kenapa nggak gitu? Enggak gitu. Masih dibahas. Ya alhamdulillah kemarin ketika saya melamar dia, ngelihat adik saya 2, ponakan saya 4 belakang itu kan. Lumayan juga gue dilangkahin 2 kali kan. Ya nggak apa-apa lah, senang. Mungkin saya berpikir ini adalah takdir Allah yang ditakdirkan kepada saya untuk dilangkahi dulu sama kedua adik saya, dan sampai saya menemukan sosok yang tepat buat mendampingi hidup saya gitu. Jadi ya mungkin ya nggak apa-apa lah daripada buru-buru, tapi selesai cepet lebih baik lama tapi seumur hidup gitu. Amin. Insya Allah doain aja diberikan yang terbaik buat aku sama dia gitu. Nanti pasti kalian akan tahu. Oh kalau tanggal cantik terus aku tuh jadi COD-an Mas ya kan. Harganya jadi murah gitu. Ya ini tanggal 55 cantik ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya kira-kira akad dan juga resepsinya apakah juga di tanggal cantik. Tunggu tanggal mainnya.